Udah kelihatan. Oke. Triguna. Ya, sebelumnya Om Swastiastu, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang ya. Jadi pertemuan kita di jam terakhir ya. Nah, bagaimana kabarnya di kesempatan hari ini? Sehat semuanya ya? Sehat Bu Guru. Ya, semoga semuanya pada sehat semuanya ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Jadi, silakan Ketua Kelas Damai untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, saya pimpin doanya dengan Guru Puja. Silakan cekupkan tangan di depan dada. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurue Nama Swaha. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk ketua kelas kita yang sudah memimpin doanya. Nah, hari ini ada yang absen atau ada yang tidak masuk hari ini? Apa semuanya hadir? Semuanya hadir ya? Hadir Bu. Ya, baiklah. Jadi semuanya sudah sehat, sudah bisa hadir untuk pertemuan kita di kesempatan hari ini. Oke, karena hari ini adalah udah siang, jadi udah siang sekali. Pasti anak-anak pasti ada yang mengantuk di sini ya. Siapa? Ayo, siapa yang mengantuk di sini? Ada yang ngantuk nggak? Oke, karena biar misalnya kalau ada yang ngantuk, supaya biar semangat lagi untuk pembelajaran hari ini, kita akan awali pembelajaran ini dengan yel-yel dulu, ya. Oke, pasti udah tahu nih yel-yel semangat. Jadi Ibu contohkan dulu ya. Jadi ada yel semangat, kalau Ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa ya? Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Ya, Ya, oke. Bu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, masih ragu-ragu ini semuanya ya. Dah ya. Kita ulang lagi sekali lagi. Oke, 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Jadi udah pada semangat nih ya? Pasti. Ibu yakin anak-anak pasti semangat untuk mengikuti pelajaran di hari ini bertemu dengan Ibu Ita ya. Nah, lihat di kondisi anak-anak di bangkunya mohon dirapikan, tempat duduknya mohon diperbaiki biar merasa nyaman untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oke. Nah, kita akan di kesempatan ini, kemarin kita sudah di pertemuan yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai Sabte Timiro. Jadi untuk sekarang kita akan membahas mengenai triguna dalam diri. Nah, sebelum kita ke pembelajaran atau Ibu menyampaikan materi dan kita diskusi bersama, kita akan game quizzes dulu. Jadi silakan anak-anak kerjakan game quizesnya yang sudah ada di link ini, mohon dikerjakan. 5 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Jangan asal menjawab ya, jadi dikerjakan, dibaca dulu. Oke, karena udah waktunya 5 menit. Nah, tadi di soal itu terdapat beberapa soal yang sudah Ibu berikan di link itu. Jadi ada soal-soal terkait dengan triguna. Oke, ada beberapa yang sudah bisa menjawab dan ada beberapa yang masih kurang untuk bisa dipahami lagi. Jadi nanti ketika kita pembelajaran nanti, anak-anak pasti nanti akan bisa menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini terkait dengan triguna, karena tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran discovery learning, siswa mampu mengidentifikasi pengertian dan bagian-bagian dari triguna, menceritakan bagian-bagian triguna dengan benar dan santun. Jadi setelah pembelajaran nanti, akhir pembelajaran ini anak-anak akan paham tentang apa sih itu triguna, kemudian bagaimana sih bagian-bagiannya. Ya, oke. Nah sekarang
Ibu akan tampilkan sebuah video. Nanti anak-anak silakan amati. Jadi amati video ini. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan terkait dengan video yang anak-anak tonton. Ya, siapa yang bisa memberikan jawaban dari apa pertanyaan Ibu, akan Ibu kasih reward di pembuatan kelompok nanti. Oke, apa sih rewardnya? Mungkin anak-anak penasaran. Sekarang silakan simak video ini. Pertanyaannya, nanti anak-anak amati perilaku yang muncul dari tokoh-tokoh yang ada dalam video ini. Amati dengan teliti ya anak-anak ya. Ada perubahan perilaku yang terjadi pada tokoh itu. Oke, baik ya. Anak-anak sudah menonton videonya itu. Nah, untuk sekarang, siapa yang tahu sifat apa yang muncul dari perilaku yang terdapat dalam film pendek animasi tersebut? Silakan angkat tangannya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Saya, Bu Gusti Guru. Ayu. Ya, Gusti Ayu, silakan. Saya lihat video yang tadi, Bu. Jadi yang pertama dari dia malas tahu setelah menemukan ada nenek-nenek yang memegang tangannya dan dia merasa menolong, jadi merasa jadi menyelamatkan nenek tersebut. Ya. Jadi akhirnya sampai rumah berpikir, oh ternyata dengan membantu atau mengulurkan tangan dia bisa membantu orang lain. Itu Ibu, terima kasih. Oke, baik sekali. Tepuk tangan buat Gusti Ayu yang sudah berani mengungkapkan pendapatnya ya. Jadi untuk yang lain silakan. Ayo, bisa yang lain, ayo. Tadi kan udah ada nih. Tadi orangnya seperti apa dia? Peduli nggak dengan lingkungannya? Nah, itu Ibu kasih clue ini. Ayo coba Dayu, ayo Dayu. Dayu pasti bisa ini ya. Semuanya pasti bisa. Oke. Iya, makasih Sifat Bu apa yang Guru. muncul? Sifat apa yang muncul? Saya sekilas lihat tadi Bu Guru yang di slide terakhir, jadi dia pria itu mengamalkan ajaran Satwam, dia menolong nenek itu untuk menyeberang jalan. Oke, Ya, benar dan diberikan sekali. ucapan terima kasih oleh neneknya itu. Jadi di sana yang muncul adalah sifat membantu orang tua yang kesulitan menyeberang jalan. Ya, mungkin itu Bu Guru. Oke, baik sekali ya. Tepuk tangan untuk Dayunya. Lagi satu yang ingin Ibu untuk mengungkapkan pendapatnya, ayo silakan. Sebelum Ibu tunjuk, harus mengacungkan tangan dulu ya. Jangan Ibu tunjuk dulu baru berbicara ya. Ayo, siapa Saya, lagi? Bu Guru. Oke, bagus sekali Damai. Ayo silakan. Dalam video yang saya amati,
sebelumnya seorang pria tersebut yang dalam video menunjukkan perilaku yang sangat mungkin bisa dikatakan tamas, tidak begitu peduli terhadap lingkungan sekitarnya, tetapi ketika dia mengalami sebuah fenomena atau sebuah kejadian, akhirnya dengan kejadian tersebut pria itu mendapatkan perubahan perilaku, mengalami perubahan perilaku dari tamas, dari sifat yang malas, cuek, acuh, menjadi sifat satwam, akhirnya peduli dengan sesama atau lingkungannya. Begitu kira-kira, Bu Guru. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk Gusti Ayu, Dayu, dan Pak Damai untuk bisa mengungkapkan pendapatnya ya. Jadi mengamati itu penting sekali. Ketika anak-anak mengamati, tahu nih perilaku apa yang muncul dari video tersebut. Benar sekali, semua jawaban itu benar. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Nah, dari video yang tadi Ibu tayangkan, jadi ada seorang pria yang berperilaku seperti sifat tamas. Jadi dia tidak cuek dengan lingkungannya. Jadi tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi tidak ada rasa ibah, terus tidak ada rasa mau menolong dan lain sebagainya. Namun hal tersebut bisa dirubah menjadi hal yang positif atau menjadi sifat satwam. Nah, tiga sifat yang ada dalam diri manusia itu pasti ada atau yang disebut dengan triguna. Triguna ada di setiap diri manusia. Nah, apa sih itu triguna? Kita akan bahas atau Ibu akan bahas sekilas tentang pengertian dan bagian-bagiannya. Apa itu triguna? Kemudian pengertian dari triguna. Jadi triguna itu berasal dari bahasa Sanskerta dari kata tri dan guna. Tri artinya tiga, kemudian guna artinya sifat atau bakat. Jadi triguna itu merupakan tiga sifat dasar yang terdapat dalam diri manusia yang dibawa sejak manusia itu baru lahir ya. Apa saja sih sifat-sifat itu? Berarti kan ada tiga ya anak-anak ya. Nah, tiga sifat dasar yang dimiliki oleh manusia itu yang pertama ada sifat satwam, ada sifat rajas, dan sifat tamas. Maksud atau arti dari masing-masing bagian itu apa saja? Kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada sifat satwam. Nah, contohnya apa saja? Ini bisa lihat anak-anak ya di gambar ini yang Ibu paparkan. Ini ada siswa yang lagi berpidato. Ini pidatonya dia menyampaikan kesan dan pesan pada saat Hari PGRI kemarin. Jadi, siswa ini sudah mengamalkan atau memiliki perilaku satwam. Kemudian ada yang siswa yang bersembahyang. Kemudian ada orang-orang ini yang sembahyang juga, ada yang trisandya. Nah, apa sih sifat satwam? Nah, sifat satwam adalah sifat yang tenang, suci, bijaksana, kemudian cerdas. Nah, sifat-sifat yang positif yang dimiliki oleh seseorang itu termasuk dari perilaku dari sifat satwam. Ya, bisa paham ya anak-anak sampai di sana? Jelas ya? Jelas. Oke, kalau udah jelas, Ibu lanjutkan dengan sifat yang kedua, yaitu bagian-bagian triguna yang kedua, yaitu sifat rajas. Nah, dari gambar ini, anak-anak bisa amati dari awal ini orang yang sangat pemarah. Lihat dari mukanya ya. Nah, sifat rajas itu adalah sifat yang lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, dan angkuh. Ada orang suka marah nih. Orang-orang yang suka marah, sombong, terlalu berambisi, menggebu-gebu, dan lain sebagainya itu termasuk ke sifat rajas. Nah, sifat rajas ini ada positifnya kalau bisa dikendalikan. Kalau anak-anak memiliki sifat yang terlalu ambisi, menggebu-gebu, ya semangatnya berapi-api, ketika itu bisa dikendalikan, bisa akan termotivasi untuk semangat untuk berkompetisi. Seperti gambar ini, dia semangat untuk mendapatkan juara, ya. Jadi berkompetisi itu bisa kalau sifat rajas itu bisa dikendalikan. Kemudian yang berikutnya adalah siswa akan semangat belajar. Itu kan positifnya. Ya, kalau negatif dari sifat rajas adalah suka pemarah, ya, iri hati, tapi bisa dikendalikan ya.
Kemudian sikap yang berikutnya adalah sifat tamas. Nah, tamas ini siapa di sini yang suka tidur? Ada yang suka tidur nggak? Ada yang suka bermalas-malasan nggak? Ada nggak di sini? Pasti ada ya. Jadi kadang-kadang ada yang malas, kemudian kadang-kadang ketika ada tugas tidak mengerjakan tugas gitu ya, itu masuk ke sifat tamas. Oke, baik, sampai di sana ada yang ditanyakan, ada sudah paham? Yang lain Jelas, gimana? Sudah jelas Bu. ya? Ya, Guru, sudah paham. Oke, yang mau berbicara silakan hidupkan mikrofonnya ya. Oke, nah untuk sekarang karena sudah jelas untuk pengertian dan bagian-bagian triguna, nah sekarang silakan Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya adalah 3 kelompok. Jadi Ibu bagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Gusti Ayu, Yuli, dan Sutarihanti. Kelompok 2 ada Damai, ada Eka Puspita, dan Putri Astini. Kemudian kelompok 3 ada Dayu Aris, Juniasih, dan Utariani. Oke, nah sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju ke depan. Ayo kita memilih. Jadi pilihlah materi yang akan anak-anak diskusikan bersama teman-temannya. Oke, kelompok 1 silakan diambil undiannya, kelompok 2, kelompok 3. Oke, baik sekali ya. Nah, kelompok 1 mendapatkan apa ya? Oke, mendapatkan tentang satuam. Kelompok 2 mendapatkan materi tentang rajas. Kelompok 3 mendapatkan materi tentang tamas. Ya, berarti kelompok 1 ini mendapatkan materi tentang satuam, kelompok 2 tentang rajas, dan kelompok 3 mendapatkan materi tentang tamas. Ya, apa saja yang harus dikerjakan? Ya, anak-anak dalam diskusi, anak-anak silakan diskusikan terkait dengan materi yang Anda dapatkan. Nah, di diskusi itu silakan diskusikan terkait dengan apa sih itu satuam, contohnya ya, apa sih itu satuam, kemudian bagaimana contoh pelaksanaan perilaku yang muncul dari satuam. Kemudian nanti anak-anak silakan presentasikan ke depan. Yang dipresentasikan itu bisa berupa apa namanya itu? Mind mapping yang anak-anak buat dalam diskusi kelompok, ataupun bisa dalam peta konsep berupa pohon pintar atau teks. Ya, jadi bebas. Jadi anak-anak silakan sekreatif mungkin untuk memaparkan terkait dengan materinya. Oke, silakan berdiskusi dari sekarang. Diskusi kelompoknya Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Oke, sudah. Karena sudah 10 menit, jadi silakan anak-anak untuk menunjuk satu perwakilan dari anggota kelompoknya untuk presentasi. Ya. Ayo, siapa yang mau presentasi? Kelompok 1, 2, dan 3, tunjukkan dirinya. Ya. Baik Bu, saya Bu dari kelompok 1 mewakili kelompok 1 Bu. Oke, baik Gusti Ayu. Silakan Gusti Ayu. Tadi dapat baik, terima kasih saya atas nama Gus Ayu ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kami tadi mendapatkan materi dari satuam. Ya. Ya, sifat satuam adalah sifat tenang, jujur, dan baik. Orang yang lebih dominan sifat satuamnya dapat membentuk karakter untuk selalu berbuat kebaikan, baik dalam pikiran, tindakan, maupun perkataan. Sehingga orang tersebut menjadi bijaksana, cerdas, sopan, disiplin, jujur, dan selalu menegakkan dharma. Oke, baik sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1 yang diwakili oleh Gusti Ayu ya. Bagus sekali. Jadi bagus sekali untuk presentasinya, mohon ditingkatkan lagi untuk presentasi-presentasi berikutnya. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ada? Coba Damai, ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami terkait dengan satuam? Sudah, Bu Guru. Sudah, oke, baik sekali ya. Jadi benar sekali kata temannya tadi bahwa di kelompok 1 terkait dengan satuam,
Jadi satwam merupakan sifat atau perilaku yang positif. Jadi segala sesuatu yang sifat yang tunjukkan atau budi pekerti yang luhur termasuk ke sifat satwam. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya Gusti Ayu ya. Sekali. Oke, sekarang kelompok berikutnya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, baik. Karena semua kelompok sudah presentasi, jadi baik sekali hasil diskusi bersamanya dan hasilnya juga bagus-bagus sekali, hasil presentasinya juga menarik sekali. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah mewakili kelompoknya masing-masing yang sudah presentasi, tepuk tangan untuk perwakilan kelompoknya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat suatu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi Triguna di hari ini? Ayo. Oke, Damai, coba Damai. Triguna, ya. Simpulkan tentang Triguna. Baik, Bu Guru. Yang dapat saya simpulkan tentang ajaran Triguna, tentang materi pelajaran hari ini, yaitu Triguna adalah 3 perilaku yang cenderung yang ada dalam diri manusia, mungkin yang dibawa sejak lahir. Kemudian, adapun bagian-bagian Triguna yang terdiri dari Satwam, Rajas, dan Tamas. Sifat Satwam itu cenderung adalah sifat yang mewakili sifat manusia yang cenderung lebih bijaksana. Kemudian sifat Rajas, yaitu sifat yang menunjukkan perilaku manusia yang lebih energik, kemudian agresif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat Tamas Rajas itu berada di posisi di tengah-tengah antara sifat yang cenderung lebih baik ataupun kadang-kadang bisa merugikan diri sendiri. Kemudian ada yang terakhir adalah sifat Tamas, yaitu di mana sifat manusia terkadang juga memiliki sifat malas. Kalau sifat malas ini tidak terkendalikan, maka manusia akan menjadi manusia yang boleh dikatakan gelap, Bu Guru, atau nanti berbahaya pada kehidupan berikutnya. Terima kasih, Bu Guru. Oke, terima kasih Damai. Tepuk tangan buat Pak Damai ya, sudah memberikan pemaparan untuk kesimpulannya. Pintar sekali. Coba lagi satu. Sutarianti, ya, yuk coba disimpulkan. Om Swastiastu, terima kasih. Saya akan menyimpulkan materi yang sudah Ibu paparkan. Mungkin pertama dari videonya tadi sudah dijelaskan banyak oleh Damai sama Dayunya. Di sini saya sendiri cuma menyampaikan sedikit saja. Kita harus bisa memilah antara hal yang mana harus dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Di sini kan kita sudah diajarkan yang namanya Trikaya Parisuda dan lain sebagainya. Jadi di sini apapun yang kita diajarkan lebih baik diterima dengan baik, dimasukkan yang mana perlu digunakan dan dibuang, ya harus dilakukan sebaik mungkin pada diri sendiri. Seperti itu saja sih. Karena sudah dijelaskan tadi sudah bagus sama teman-teman yang di kelas ini. Jadi yang cuma menyampaikan ya sedikit seperti itu saja. Itu aja sih, Bu. Ya, mungkin Ibu mau menambahkan lagi. Silakan. Ya, terima kasih Sutarianti sudah mau berpendapat ya terkait dengan kesimpulannya. Baik sekali, jadi teman-temannya sudah dapat menyimpulkan tentang kegiatan atau pembelajaran hari ini terkait dengan Triguna. Jadi dari kesimpulan itu Ibu rangkum lagi, Ibu akan simpulkan bahwa Triguna merupakan 3 sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang yang dibawa sejak lahir. Yang terdiri dari setiap orang pasti memiliki 3 sifat itu. Kecenderungannya yang dominan, yang membedakan setiap orang itu adalah yang mana lebih dominan dan yang mana yang lebih sedikit pengaruhnya. Ya, itu yang menjadi perbedaan. Tergantung dari individunya masing-masing. Jadi bagian-bagiannya terdiri dari sifat Satwam, Rajas, dan Tamas. Sifat Satwam adalah
perilaku atau budi pekerti yang luhur, termasuk ke sana. Kemudian kalau rajas adalah sifat-sifat yang pemarah, agresif, namun bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan akan menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Kemudian ada sifat tamas, yaitu sifat pemalas yang mesti harus dihindari oleh setiap manusia. Ya, itu ya kesimpulannya. Kemudian, nah untuk sekarang, karena kita udah membuat kesimpulan, sekarang waktunya anak-anak refleksi. Ya, jadi Ibu sudah berikan selembar kertas, nanti silakan dijawab refleksi sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan di sini. Nah, apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Silakan ditulis ya. Terus pengalaman baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Nah, ada 4 pertanyaan, silakan anak-anak kerjakan. Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Kemudian kita akan evaluasi untuk pembelajaran hari ini, seberapa pahamkah anak-anak terkait materi triguna yang sudah kita bahas bersama. Ya, di LKPD yang sudah Ibu berikan ke anak-anak, silakan dijawab sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam LKPD-nya. Oke, bisa dikerjakan 10 menit dari sekarang ya. Oke, sudah selesai, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Baiklah, nah sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf nih apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya dalam berperilaku dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari ya, menjadi pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Nah, di pertemuan berikutnya, Ibu sampaikan di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai materi terkait dengan ciri-ciri perilaku triguna. Ya, itu dipersiapkan ya. Oke, baiklah. Karena tadi diawali dengan doa oleh ketua kelasnya, kita tutup dengan mengaturkan doa juga yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Yuk, silakan. Baik teman-teman, karena pembelajarannya sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, Terima baik. kasih, Bu Guru. Pembelajaran, ya, makasih Pak Damai. Nah, terima kasih juga untuk anak-anak semuanya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Tetap semangat, sehat selalu.